Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast Men 1 Kota Padang. Halo Sobat Men 1 Kota Padang, kembali lagi bersama saya Windy Kasmita dalam program kesayangan kita, podcast Men 1 Kota Padang. Senang banget nih hari ini. Hari ini kita berbincang langsung dengan kepala madrasah kita yang mendapatkan prestasi sebagai juara favorit tingkat nasional dan juara 3 tingkat Sumbar. Sebagai kepala madrasah aliyah berprestasi tahun 2022. Dengan leadership-nya, banyak melahirkan guru-guru yang profesional, bertalenta dan juga berintegritas tentunya, yaitu dengan Ibu Marliza SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Windy. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan juga lancar semua aktivitas. Alhamdulillah. Sebenarnya ini perbincangan kita udah lama direncanakan ya Bu ya, tapi baru bisa hari ini gitu. Alhamdulillah. Gini Bu, tadi kita udah membahas nih Bu dari awal, udah menyebutkan bahwa ternyata ibu kita juga berprestasi tingkat nasional dan tingkat Sumbar. Bagaimana nih sih Bu perjuangan ibu dalam memulai sampai akhirnya bisa mendapatkan titik puncak, bisa dikatakan ini titik puncaknya sebagai kepala sekolah gitu. Udah sampai favorit nasional gitu Bu. Oke, terima kasih. Sebelumnya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mansapa yang berbahagia. Terima kasih sudah bisa kembali kita bertemu di podcast Mansapa Kota Padang. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh host kita Windy Kasmita, tadi dikatakan memang kami mengikuti kegiatan kompetisi yang dilaksanakan oleh Kakanwil Kemenak Sumbar pada waktu itu. Kegiatan yang kita laksanakan dalam kompetisi ini diawali dengan kompetisi yang dibuka oleh Kemenak Kanwil Provinsi Sumatera Barat dengan seleksi pertama yakni seleksi portofolio. Setelah itu dilanjutkan dengan seleksi secara langsung yakni wawancara dan juga menyampaikan presentasi di hadapan para juri. Nah ini sudah kita laksanakan waktu itu untuk presentasinya dan juga wawancaranya dilaksanakan di Bukit Tinggi. Alhamdulillah dari pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dari seleksi administrasi atau portofolio yang sudah kita sampaikan dan juga pelaksanaan kegiatan wawancara serta presentasi yang sudah dilakukan. Alhamdulillah kami dinyatakan sebagai juara 3 untuk tingkat Sumatera Barat, kepala berprestasi tingkat aliyah untuk Kemenak Sumbar. Okay. Jadi alhamdulillah. Kemudian di samping itu juga dilanjutkan dengan seleksinya untuk tingkat nasional juga melalui portofolio diajukan ke Kanwil Kemenak Sumatera Barat. Kemudian setelah selesai seleksi yang disampaikan, hasilnya kita memperoleh juara favorit tingkat nasional. Alhamdulillah. Berarti untuk seleksinya sendiri ketika udah juara tingkat Sumbar langsung di Kemenak sendiri diprioritaskan untuk lanjut ke nasional ya Bu ya? Iya, itu diseleksi ya, kemudian diajukan okay. Langsung oleh Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Nah setelah itu baru seleksinya di tingkat nasional. Jadi hasil ini bukan di Kanwil Kemenak Sumatera Barat, tetapi memang langsung dari pusat. Langsung pusat, wah luar biasa ini Sobat Mansapa. Jadi itu kepala sekolah kita tuh udah sampai prestasinya tingkat nasional. Ada banyak prestasi yang Ibu ikuti, ya kan Bu ya? Salah satunya ini yang lainnya ada nggak Bu? Kalau untuk tingkat Sumatera Barat itu kompetisi yang diberikan atau yang diadakan untuk kepala madrasah aliyah. Kalau untuk tingkat lain, cuman itu ada kegiatan kompetisi di tingkat Kota Padang, ada beberapa kegiatan juga dalam rangka merayakan Hari Amal Bakti, itu juga dilaksanakan beberapa lomba. Seperti kemarin itu ada lomba baju kurung basiba, kita juga memperoleh juara 2 waktu itu. Kemudian ada juga hafalan surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi juga kita memperoleh harapan 1
itu yang dilaksanakan. Jadi memang untuk kepala madrasah sedikit terbatas ya untuk kompetisi yang diadakan, yang dilaksanakan beberapa tahun ini. Jadi itu yang tersedia gitu yang kita ikuti. Wah, luar biasa Sobat Mansa Pak. Jadi walaupun jadi prestasinya itu bukan hanya di bidang akademiknya nih Bu sebagai kepala sekolah, tapi juga fashion ya. Iya, fashion. Dan juga agamanya juga ya, Masya Allah luar biasa. Kita lanjut nih Bu. Sekarang kita situasinya masa PPDB nih Bu ya. Program Ibu selaku kepala madrasah untuk menggait siswa-siswa prestasi supaya bisa memilih Man1 Kota Padang gimana Ibu? Oh iya. Untuk pelaksanaan kegiatan PPDB kita memberikan informasi atau sosialisasi yang pertama melalui media yang ada di Man1 Kota Padang, baik itu melalui Facebook, melalui Instagram dan juga melalui YouTube kita informasikan. Di samping yang utama itu adalah di website Man1 Kota Padang. Selain itu kita juga memberikan brosur dalam rangka memperkenalkan Man1 Kota Padang dan alhamdulillah tersosialisasikan kepada masyarakat dan kita membuka jalur prestasi. Jadi dalam hal ini sudah kita laksanakan untuk seleksi di jalur prestasi yang kita sediakan untuk sebanyak 60 orang siswa yang kita terima. Jadi kemarin itu sudah terselesaikan. Alhamdulillah cukup banyak anak-anak yang bagus ya, yang berprestasi baik itu di bidang akademik, di bidang ekskul dan juga di bidang tahfiz. Jadi mudah-mudahan ini juga untuk mengembangkan madrasah kita semakin lebih baik supaya ada kompetisi ya, ada daya saing bagi anak-anak yang lain untuk bisa dia lebih mengejar prestasi mereka, kemudian mengejar supaya kemampuannya itu bisa lebih ditingkatkan. Berarti untuk penjaringan sendiri untuk siswa prestasi ada bukan hanya bidang akademik ya Bu ya? Ada bidang ekskul juga, ya, non akademik dan juga ada di bidang tahfiz. Tahfiz juga. Ya. Kemarin itu minimalnya berapa untuk tahfiz sendiri Bu? Untuk yang kita terima peserta di syarat tahfiz itu 3 juz. 3 juz ya teman-teman. Oke. Sekarang berarti kita PPDB reguler ya Bu ya? Saat ini kita sedang melaksanakan PPDB reguler yang kita laksanakan mulai dari tanggal 2 kemarin itu ya sampai tanggal 15. Insya Allah itu kita laksanakan dengan yang pertama mendaftar secara online, setelah itu nanti menyiapkan berkas dan berlanjut dengan seleksi praktek ibadah serta setelah itu baru wawancara dan baru hasil akhirnya. Setelah mereka tes ini Bu, pendaftaran secara reguler nih, kira-kira untuk jalur tes selanjutnya gimana Bu? Apakah jalurnya apa di bidang agama aja atau akademik juga di tes gitu di saat ini? Kalau untuk jalur reguler di samping akademiknya dari nilai portofolio rapor, kita juga menguji untuk praktek ibadahnya, kemudian juga kita laksanakan tes akademik secara tertulis, tes secara online ya, secara online gitu. Jadi itu tes akademiknya. Kenapa demikian kita laksanakan? Karena kita sudah berada di jenjang aliyah atau setingkat dengan SMA. Jadi anak-anak yang akan belajar di madrasah aliyah, tentunya mereka supaya setara dengan kawan-kawannya, mereka tidak ketinggalan jauh. Mereka tentu juga sudah harus bisa menguasai baca tulis Al-Quran. Itu salah satunya gitu. Di samping kita juga menguji akademiknya dalam bentuk tes tertulis gitu. Ini juga berkaitan dengan program kita ya Bu ya, untuk program tahfiz ya. Jadi minimal mereka udah menguasai baca tulis Al-Quran dulu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, apakah nanti siswa kita yang prestasi atau yang mendapatkan prestasi setelahnya masuk gitu, apakah ada beasiswa dari sekolah sendiri gitu Bu? Setiap tahun alhamdulillah anak-anak yang berprestasi yang kita terima di Man1 Kota Padang, pada saat mereka sudah masuk ke sini, kita berikan mereka apresiasi dalam bentuk tabanas. Mereka yang berprestasi ya, ketika mereka masuk kita terima, kemudian juga kita berikan mereka tabanas. Begitu juga dengan anak-anak yang nantinya setelah mereka melaksanakan kegiatan di Man1 Kota Padang, melaksanakan kegiatan PBM atau akademik serta kegiatan ekskul lainnya, juga kita berikan support kepada mereka. Bagi mereka yang mendapatkan juara umum atau mereka yang memperoleh prestasi di bidang non akademik seperti kegiatan ekskul,
atau di bidang TAFI sendiri itu juga setiap tahunnya kita berikan mereka support atau reward untuk mereka dalam rangka untuk tetap mereka penuh semangat. Dan juga kita berharap hal ini untuk memicu supaya yang lain-lain juga termotivasi. Gitu ya Sobat Mansapa. Jadi beasiswanya itu bukan di awal saja, tapi di dalam perjalanan kalian berstudi juga akan diberikan beasiswa ya Bu ya? Iya. Oke, lanjut Ibu. Program jangka panjang untuk tahun depan Ibu terhadap madrasah dan guru-guru kita agar lebih berintegritas dan berinovasi juga nih Bu. Seperti yang diimbau dalam 5 budaya kerja Kemenak sendiri. Gimana tuh Bu? Iya. Kita tetap mengupayakan peningkatan kualitas baik itu di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Kalau di bidang akademik dari pihak GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, selalu kita berupaya atau menggenjotnya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa memfasilitasi kawan-kawan guru tersebut untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Salah satunya dalam hal ini kita mensupport kawan-kawan untuk bisa melanjutkan program ke strata 2 atau S2-nya bagi yang belum. Ini tetap kita berikan izin dan supportnya karena memang kita tidak harus berhenti ya setelah kita mendapatkan apa yang kita harapkan, tetap kita berupaya untuk lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi. Kemudian kita juga selalu memberikan kegiatan semacam program seperti pengembangan diri atau PKB misalnya, atau workshop yang kita laksanakan setiap tahun. Itu tetap kita berikan dalam rangka untuk mengcas kembali ya kemampuan guru-guru kita, mengingatkan kembali dari berbagai bidang. Apakah itu nanti di bidang multimedia, di bidang metode pembelajaran, atau di bidang administrasi sendiri. Itu kita siapkan setiap tahunnya. Kemudian kita juga memfasilitasi kawan-kawan guru untuk mengikuti berbagai kegiatan di luar, seperti ada kegiatan BIMTEK atau kegiatan secara online. Nah, dalam hal ini di madrasah sendiri juga tetap diupayakan, tetap disupport kawan-kawan untuk melaksanakan kegiatan KKG, karena ini juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita. Kemudian juga kita selalu memberikan atau mengingatkan untuk tetap melaksanakan kegiatan lebih baik lagi dari waktu ke waktu sebagai wujud kita melaksanakan 5 nilai budaya kerja tersebut. Wah, luar biasa nih, bukan hanya perhatian kepada gurunya juga nih, siswa juga diperhatikan, luar biasa. Seru banget nih perbincangan kita bersama Kepala Madrasah Men 1 Kota Padang berprestasi tingkat nasional nih sama Ibu Marliza. Tapi pembahasan kita bakal lebih seru lagi ini terkait dengan PPDB dan Kumar ya Bu ya. Kurikulum Merdeka yang akan dilaksanakan di Mansapa. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Men 1 Kota Padang. Welcome back to our podcast Men 1 Kota Padang. Kembali lagi nih Sobat Mansapa, kita masih berbincang dengan Ibu Marliza SPD MPD terkait dengan madrasah kita nih. Selanjutnya nih Bu, kita berbincang terkait dengan bagaimana sih persiapan madrasah sendiri dengan kurikulum Merdeka yang pertama kali kita laksanakan di tahun ini Bu. Untuk kurikulum Merdeka ya, bercerita kita tentang kurikulum Merdeka. Memang hal ini merupakan hal yang baru yang akan kita laksanakan di Man 1 Kota Padang. Insya Allah untuk pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka ini akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2023-2024 ya, khusus untuk siswa kelas 10. Jadi hanya untuk siswa kelas 10. Dalam hal ini kita sudah mengajukan persiapan kita ya. Kita sudah yang pertama sudah mengajukan permohonannya dan itu juga sudah diterima dan artinya sudah bisa kita laksanakan. Nah, untuk persiapan yang kita laksanakan sebelum kita mengajukan, kita sudah mensosialisasikan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan kita tentang kurikulum Merdeka ini secara langsung. Setelah itu kita juga memberikan informasi kepada kawan-kawan guru agar dapat secara mandiri mempelajari tentang kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan guru. Alhamdulillah walaupun belum secara maksimal ya, secara keseluruhan informasi tentang Kumar ini diperoleh. Berikutnya kita laksanakan dengan bentuk sosialisasi secara tatap muka. Nah, ini kita laksanakan dengan mengundang tenaga
dari guru penggerak ya, dari guru penggerak yang sudah diberikan TOT-nya atau yang sudah memang sebagai guru yang memiliki kemampuan serta kewenangan dalam memberikan materi tentang kurikulum merdeka ini. Mulai dari kurikulum operasional madrasahnya sampai ke pembuatan modul dan seluruh media serta hal lainnya itu sudah difasilitasi secara langsung. Itu yang kita laksanakan. Kemudian secara online yang difasilitasi oleh GTK Kemenak yang dilaksanakan dari pusat, itu kawan-kawan guru juga sudah mengikutinya. Nah, untuk saat ini kita akan tetap melakukan berbagai bimbingan dan juga akan mengikuti berbagai bentuk kegiatan-kegiatan BIMTEK ya, BIMTEK ataupun sosialisasi secara online juga tetap kita upayakan untuk bisa dilaksanakan dan diikuti oleh para guru. Di samping kita juga sudah saat ini membuka akun ya untuk Guru Merdeka Mengajar ya. Nah, itu sudah juga akunnya sudah ada. Insya Allah guru-guru juga sudah memulai untuk mencari informasi-informasi apakah di situ bentuknya materi, media, modul dan lain sebagainya. Jadi tersedia di sana sebagai bentuk panduan dan juga sebagai bentuk perbandingan yang mana yang akan dipilih oleh guru. Nah, tetapi dalam hal ini yang terpenting sekali bagi kami bahwa kita bahagia dan merasa senang sekali dengan adanya kurikulum merdeka ini karena di situ dituntut guru mengajar itu dengan betul-betul dengan hati gitu ya, dengan sentuhan. Artinya kita tidak boleh menolak menolak siswa kalau dia dalam kondisi bermasalah. Kita tidak hanya memegang anak-anak yang bagus, yang berprestasi, yang sudah punya kemampuan lebih. Itu tentu juga kita layani, tetapi yang akan lebih menjadi perhatian kita lebih kuat lagi, lebih serius lagi, tentu di siswa-siswa yang dalam kondisi bermasalah atau yang kondisinya masih rendah, baik itu dari segi kemampuan maupun dari berbagai hal yang kurang dari mereka, sehingga mereka akan mendapatkan bimbingan dan akhirnya berhasil. Nah, disitulah keberhasilan kita sebagai seorang guru, tentu itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan dengan memperhatikan kondisi serta latar belakang siswa, kemudian belajar mengajarnya betul-betul dengan penuh rasa gitu ya. Tidak hanya sekedar memberikan materi, tetapi betul-betul dengan sentuhan lah istilahnya, sehingga anak-anak yang tidak mampu akan menjadi mampu, anak yang tidak bisa akan bisa menjadi bisa. Ini harapan kita dalam pelaksanaan KUMER ini. Semoga. Ini gini Bu, kan untuk pertama kalinya penerapan kurikulum merdeka sendiri di IMAN 1 Kota Padang otomatis ada beberapa hal yang harus kita persiapkan gitu. Terkait dengan yang paling menonjol itu adalah project gitu, kolaborasinya guru-guru gitu Bu. Iya. Dan otomatis perlunya persiapan sekolah untuk meningkatkan, membantu, mensupport gitu Bu. Sekiranya untuk madrasah kita sendiri Bu, apa sih bentuk supportnya seperti sarana apanya gitu Bu? Oh iya, persiapan yang pertama sekali ketika kita akan melaksanakan tentu kita akan menyusun KOM-nya dulu ya, kurikulum operasional madrasahnya. Nah, KOM ini bisa terbentuk dan bisa kita siapkan tentu dengan adanya tim. Nah, jadi kita sudah siapkan tim ini, tim untuk penyusunan kurikulum operasional madrasah ini, yang nanti akan membahas berbagai hal, mulai dari jenis proyek yang akan kita laksanakan selama 1 tahun, kemudian jadwal, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, itu akan disusun secara lengkap, kemudian nanti setelah itu baru dilaksanakan. Di samping itu tentunya kita juga mempersiapkan berbagai sarana yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Jadi kita upayakan secara maksimal. Mana yang sudah ada itu kita berdayakan, yang belum insya Allah nanti akan kita usahakan secara maksimal. Artinya untuk keberhasilan bisa kita raih tentu tidak hanya bisa dengan semacam program saja, tetapi tentu dukungan baik itu dari tenaga ataupun dari sarana dan prasarananya. Insya Allah tekad kita dari MAN 1 Kota Padang, kami selaku pimpinan atau kepala akan menyiapkan hal demikian. Kita berharap pelaksanaan kurikulum merdeka ini bisa sukses dan bisa kita laksanakan secara maksimal.
Nah, buat Sobat Mansapa atau siswa-siswa baru kita nih nantinya, pasti bakal senang banget. Karena kurikulum Merdeka ini bukan hanya belajar di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Nanti ada belajar di luar kelas terkait dengan proyek bersama ya Bu ya. Iya. Nih pertanyaan terakhir nih Bu, terkait dengan P3K yang baru selesai nih Bu. Dan di MAN 1 Kota Padang sendiri cukup dibilang cukup banyak guru kita yang lulus P3K. Gimana respon Ibu terkait ini? Oke. Alhamdulillah guru-guru MAN 1 Kota Padang memang hebat dan luar biasa. Dalam hal ini dengan guru-guru hebat tentu akan melahirkan juga generasi-generasi hebat, itu harapan kita ya. Di samping kita memiliki guru yang sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, kita juga memiliki tenaga honorer atau guru tidak tetap ya, atau pegawai yang tidak tetap. Nah, status ini alhamdulillah sudah berubah dia untuk sebahagian guru dan pegawai sudah berubah dengan diikuti seleksi kemarin tuh CP3K, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu. Jadi alhamdulillah dari MAN 1 Kota Padang dari 20 lebih ya yang ada di MAN 1 Kota Padang ini lulus sebanyak 14 orang tenaga honor sebagai P3K. Alhamdulillah, termasuk ASN ya. Nantinya akan menjadi ASN P3K. Satu diantaranya adalah tenaga pegawai atau staff di bidang IT ya. Dan 13 orang lagi adalah tenaga guru atau pendidik. Kemudian kalau kita lihat yang mengambil untuk di Kota Padang atau Sumatera Barat ada 12 ya. 12 kalau tidak salah, satu orang yang mengambil ke provinsi lain. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan di MAN 1 Kota Padang ini tidak cukup sampai di situ saja, tetap lakukan perjuangan. Kita doakan mudah-mudahan yang sudah lulus ini sukses dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Yakinlah kalau kita bekerja dengan keikhlasan, dengan tulus, tanpa bertanya berbagai hal di belakangnya, insya Allah Allah akan memudahkan dari segi pelaksanaannya, memudahkan juga dari rezeki kita. Insya Allah seperti itu yang kita rasakan. Dan yang terpenting itu tentu berkahnya gitu ya, tentu berkahnya. Ketika kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, kemudian apa yang bisa kita kerjakan, tidak menunggu ada instruksi. Kalau itu hal yang akan baik, yang akan meningkatkan lembaga kita, tentu itu akan disupport oleh pimpinan. Kami yakin seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan yang lulus bisa semakin lebih baik lagi, semakin sukses. Dan tentunya kita berharap yang lulus itu juga ditempatkan kembali di MAN 1 Kota Padang, itu harapannya. Kemudian bagi yang belum, kawan-kawan yang belum lulus, yang belum sukses, ini mungkin waktunya saja yang belum saat ini gitu ya. Kita doakan seperti itu. Mudah-mudahan ada kesempatan yang diberikan oleh Allah di lain waktu. Tetap semangat, tetap optimis bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Yakin aja seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya berbincang langsung dengan Ibu nih terkait dengan madrasah kita. Semoga madrasah kita juga terus berkembang dan semakin baik untuk kedepannya ya Bu ya. Amin, amin. Buat teman-teman yang hobi streaming nih, kita udah nyampe di akhir perbincangan. Maka bisa dengerin langsung podcast dan talk show kita di platform musik digital Spotify. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita MAN 1 Kota Padang agar bisa terus berkembang dan memberikan sesuatu yang lebih edukatif, informatif, dan inovatif buat Sobat Mansapa yang ada di rumah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.